Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya yang telah hadir di sini. Hari ini kita berada di ruang meeting SMA Negeri 20 Sekayu dalam acara pengembasan budaya positif di sekolah Rabu 11 Oktober tahun 2023. Yang kami hormati Ibu Yuliani SPD MSI dan semua rekan-rekan yang telah hadir di sini beserta narasumbernya. Langsung saja kita dengarkan untuk membuka acara ini, kita bersama-sama melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya kita dengarkan langsung sambutan dari Ibu Yuliani SPD MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, jadi langsung saja ya Bapak Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan dalam rangka kita turut mensukseskan program-program rekognisi. Jadi Ibu Eka Nopira ini program rekognisi karena Ibu Eka dari PP kemudian menjadi fasilitator. Nah, fasilitator itu ada program rekognisi sehingga nanti kalau lulus akan sama statusnya dengan CGP begitu. Jadi akan memegang SIM untuk bisa menjadi kepala sekolah seperti itu. Jadi untuk manajerialnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Ibu Asti, cuman Ibu Asti masih cuti. Jadi mereka berdua yang program rekognisi, saya tidak, saya slow saja gitu ya. Oke. Berikutnya adalah apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Nopira pagi ini adalah terkait dengan budaya positif. Jadi apa-apa saja nanti detailnya Ibu Eka ya tolong disampaikan. Jadi kesimpulannya kita sekarang ini yang namanya bullying, yang namanya kekerasan seksual, kemudian kekerasan kepada anak, kemudian ada diskriminatif, itu akan kita backup, akan kita bukan kalau lawan nanti kayak berhadap-hadapan ya, akan kita tahan dengan budaya-budaya positif ini. Jadi kalaulah sekolah ini sudah membiasakan hidup dan berpikir dengan cara-cara dengan budaya positif, maka itu bisa menangkal tindakan-tindakan negatif. Nah, misalnya contoh, kalau kita sudah berbudaya jujur, maka tidak perlu ada anak-anak yang mencontek, begitu kan? Nah, jadi kalau ini yang terus kita gembos, kalau budaya-budaya positif ini yang terus kita naikkan, maka tujuannya akan menekan tindakan-tindakan negatif. Nah, seperti apa nanti budaya positif itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Eka Nopira. Kami harap nanti itu saat ini kita punya jam ya, termasuk Mem Yuli itu punya jam. Jadi 1 jam saya tinggalin tugas dulu, nanti izin ya Bu Eka Nopira saya kesana karena mau membahas PSTS kemarin dengan anak-anak. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa hasil raport pendidikan kita tahun 2022 itu ada 2 koreksi, tapi 2 emaknya, anaknya banyak. Yang pertama itu adalah persoalan kenyamanan sekolah. Nah, anak-anak dari kenyamanan sekolah itu diantaranya adalah bullying, Bapak Ibu. Kita nilai turun, bahkan ada beberapa item itu merah kita. Nah, bullying, kekerasan. Pertanyaannya itu, kalau anak itu misalnya bentuk pertanyaannya, apa kau pernah ditabok gurumu? Mungkin anak-anak akan menjawab tidak. Tapi pertanyaan itu menggiring anak sampai pada kesimpulan dia pernah dibullying di sekolah. Sama seperti ketika kita tes minat bakat. Apa warna yang kau sukai? Kuning. Kalau kau berangkat dari rumah kau menggunakan apa kendaraan? Motor. Kan jujur itu, seada-adanya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sampai kepada muara satu kesimpulan. Ternyata anak ini memiliki bakat pembalap misalnya. Jadi item-item itu. Jadi anak tanpa disadari dia tergiring bahwa sebenarnya di sekolah ini
ada bullying, ada tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Misalnya sini kau bontek, kerjakan nomor 3 misalnya. Nah ternyata itu bagian, ya. Nah kemudian oleh karena itulah nanti kita bisa menekannya dengan budaya-budaya positif itu ya. Selain nanti yang lain-lain itu banyak dan sudah kita buatkan program-program penanggulangannya. Seperti itu saja ya Bapak Ibu. Ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya karena ini ilmu. Kita saat ini sedang berjuang menuntut ilmu dan menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah manusia. Seperti itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Tolong Bu Novi ya di detail budaya positif, dan kalau ada yang ingin disampaikan yang lebih penting silakan disampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bapak dan Mbak Yuli. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan dari narasumber kita Ibu Eka Novira MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera ya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, pagi ini sehat ya? Onti sama Miss Am sehat ya? Walaupun pakai masker ya. Sehat. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum mengikuti kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, saya harapkan Bapak Ibu sudah dalam kondisi hati dan pikiran yang tenang ya. Jadi kalaupun ada kelas, insya Allah kelasnya sudah ditinggalkan tugas begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pikirannya tidak bercabang-cabang. Jadi kita di sini fokus begitu. Bapak Ibu, saya di sini itu untuk diseminasi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah kami pelajari sebagai fasilitator dan juga sebagai calon guru penggerak rekognisi, begitu seperti yang dibilang Ibu Yuli tadi. Nah, bagaimana budaya positif itu bisa terbangun di satu organisasi atau satu instansi sekolah atau di kelas kita? Nah, nanti kita cek bagaimana caranya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya supaya kita lebih fresh, Bapak Ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Untuk yang sakit pinggang boleh boleh tidak ikut ya. Iya. Karena ya masih semangat ya. Makanya saya undang itu yang agak muda-muda. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita ini dulu ya. Kita gerakan anggota tubuh kita. Kalau tadi hati dan pikirannya udah fokus, badannya juga harus relax ya gitu. Boleh mengikuti video yang ada di depan ya Bapak Ibu. Oke.
Ya, boleh duduk dulu. Waduh. Iya, sama April di depan ya. Oke. Tenang, April, ada kok kecengannya di sini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya bilang kita akan membahas tentang budaya positif. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Coba. Bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Serati. Budaya positif berarti Iya. adalah memberikan hal-hal yang berkelakuan baik. Ya. Menurut saya. Yes. Ada yang lain? Ya, Sir. Membangun lingkungan yang baik seperti berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan, ya. Membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Oke, itu budaya positif. Jadi benar ya teman-teman semua, salah satu budaya positif yang teman-teman katakan tadi udah benar. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang nanti kita lihat keyakinan universal itu yang seperti apa. Oke, nice. Nah, untuk menciptakan budaya positif, Bapak Ibu kita perlu memahami satu, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita memahami tentang teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Kemudian 3, kita mengetahui tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima, posisi kontrol dulu. Dan keenam, segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu boleh berpasang-pasangan dulu, ya. Satu pasang, oke, berpasangan. Ya, cari pasangannya. Boleh. Oke, kalau nggak ada pasangan, serangga ada di belakang, Reza. Pril maju boleh, Pril, ya. Oke. Bapak Ibu, coba salah satu Bapak Ibu sebagai A dan salah satunya sebagai B, ya. Jadi Bapak Ibu, ya yang tadi berpasangan, salah satunya menggenggam tangan. Dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu, ya. Nah, si B ini mau mencoba membuka apa yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu dengan cara membujuk, merayu, merengek, memaksa. Ya, coba Bapak Ibu, salah satunya. Ya, satu menggenggam, satu ya. Boleh dengan terserah bagaimana caranya Bapak Ibu yang menggenggam tangan itu bisa membuka. Ayo. Nah, ada yang dipaksa, ya. Tapi terbuka, siapa yang terbuka Bapak Ibu? Ayo. Ada yang terbuka nggak? Oh, ini dengan ini nggak ada pancol, ya. Masya Allah. Oke. Iya, pemaksaan ya, oke. Luka, Masya Allah sampai luka. Sampai luka. Ya, iya, ya. Dendam ya, Mem, ya. Kita tahu ya dendam apa ya, kayaknya ya. Oke Bapak Ibu, oke. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi saat kegiatan tadi Bapak Ibu? Nah, apakah Bapak Ibu yang mengepalkan tangannya mau membuka? Tidak, walau sudah dipaksa sampai berdarah-darah ya. Walaupun dirayu ya, masih tidak mau membuka ya. Kemudian apakah apa namanya? Si B tadi gimana? Memaksa ya, sampai luka, ada yang merayu. Tetap nggak terbuka ya. Iya benar ya. Jadi Bapak Ibu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa
Bapak Ibu yang memegang kontrol di kita, di diri kita? Kita sendiri. Kita sendiri, benar ya. Tapi Bapak Ibu, ini kata teori kontrol ya, sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Akan tetapi banyak terjadi miskonsepsi di kenyataan kehidupan kita tentang teori kontrol. Kita cek. Nah, yang paling sering terjadi yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Padahal apa Bapak Ibu? Siswa sendiri. Siswa sendiri yang mau mengikuti apa yang kita suruh, ya. Gitu Bapak Ibu. Tapi kita ini merasa, oh dia sudah bagus gara-gara kita yang memberikan kontrol. Itu miskonsepsi, ya. Padahal itu adalah salah Bapak Ibu. Ya. Kemudian apalagi miskonsepsi yang lain? Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kita udah kasih penguatan, udah kasih hal-hal baik sama peserta didik kita, ya. Menurut kita ketika dia menjadi baik, itu adalah hal terbaik yang kita lakukan. Padahal adalah salah. Padahal siswa sendiri yang mampu mengontrol dirinya. Begitupun dengan kritik, ya, membuat orang merasa bersalah, ya. Kita sering mengkritik ya supaya siswa itu mungkin di mata kita supaya bisa berubah, ya. Tetapi ternyata salah juga, ya. Dia mungkin berubah tapi hanya 1 hari, 2 hari. Besok lagi akan diulangi lagi karena apa? Dia yang mengontrol diri dia sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tidak terjadi di kita sebagai guru saja, tapi kita sebagai ibu. Ya, mana ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang sudah menikah. Bapak-bapak juga berlaku ya. Sama ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya anak, kita sering memaksa anak, ya, sehingga anak mau nurut sama kita. Padahal karena paksaan kita. Karena kita berpikir bahwa dengan kita memaksa itu adalah benar. Kita dapat mengontrol, padahal itu adalah salah, ya. Nah, itu ya, itu menurut teori kontrolnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma yang salah tadi menjadi pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu, untuk berubah, ya, itu memang tidak mudah, ya. Bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, kita harus mengubah sikap kita terlebih dahulu, termasuk pandangan kita, ya. Dengan yang tadi pandangan kita salah ya, kalau orang dewasa itu mampu mengontrol, itu salah ya. Oke, yang benarnya seperti ini. Nah, stimulus respon, kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda-beda. Memang kebutuhan manusia itu ada banyak, ya. Tapi dalam satu waktu kebutuhan kita tidak sama. Mungkin hari ini Sir Armanto butuh kasih sayang, ya. Mungkin hari ini Sir Adi butuhnya sandang pangan papan mungkin ya, gitu. Jadi beda, ya. Tidak sama. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran tentang sesuatu itu berbeda-beda, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Anak sekolah atau murid kita, kenapa dia membolos, itu pasti ada penyebabnya, ya. Kenapa dia sering tidak masuk, pasti ada penyebabnya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya adalah Anda sendiri, tidak bisa orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah bujuk ya, baru kita paksa biasanya ya. Itu adalah yang salah di kalangan kita saat ini. Yang benar apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita lihat bagaimana restitusi ini bergerak untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru tanpa dipaksakan. Oke, kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita saat ini sudah maksa ya, kita merasa menang. Anak yang dipaksa pasti kalah. Tapi dengan teori kontrol ini kita akan membuat model berpikir menang-menang, ya. Jadi baik di kita dan baik juga di siswa seperti itu. Oke, next.
hujan ya. Nah, jadi apakah makna kata disiplin positif? Bapak Ibu, ketika kita berbicara disiplin, ini disiplin ya, tadi kan budaya positif ya. Di dalam budaya positif itu harus ada disiplin positif terlebih dahulu. Ketika kita berbicara kata disiplin, budaya kita pasti, otak kita pasti terngiang-ngiang, oh aku pasti dihukum, oh pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat, begitu ya. Kalau saya langgar peraturan ini, saya akan dihukum, gitu ya, disiplin ya. Benar nggak, Bapak Ibu? Atau ada pemikiran lain? Ya, kayaknya seperti itu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, sogokan maupun hukuman. Gitu ya, itu disiplin positif. Kalau disiplin yang kita lakukan saat ini, misal anak terlambat mungkin dari BK itu diberikan hukuman ya gitu ya, misalnya saya, atau berdiri di depan gitu ya. Nah, kalau disiplin positif itu tidak akan ada lagi ya. Oke. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang kita sepakati bersama, tidak memandang suku, agama, ras, warna kulit, latar belakang dan lain-lain ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan payung besar yang menaungi nilai-nilai di bawahnya. Misal, tidak membuang sampah sembarangan. Nilai universalnya apa, Bapak Ibu? Menjaga kebersihan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang dikatakan nilai-nilai universal yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang apapun. Nah, Bapak Ibu, jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat, yang akan kita sepakati bersama, itu muaranya adalah ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada beberapa kebajikan universal di satu organisasi. Nah, salah satu, banyak contohnya di modul yang saya baca ya. Salah satunya kebajikan universal dari pendidikan di Indonesia, yaitu apa? Profil pelajar Pancasila saat ini ya. Kebajikan universal itu misalnya bergotong royong. Di dalam bergotong royong ada apa aja Ibu? Ibu Bapak, salah satu contohnya kerjasama, saling tolong menolong, begitu ya. Nah, oke, jadi paham sampai sini nilai-nilai universal ya, yang dikatakan universal. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ini refleksi untuk kita semua. Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu hadir di suatu pelatihan, ya, Bapak Ibu datang itu karena tidak mau ditegur, ya, atau ingin menghindari hukuman, gitu. Misalnya Bapak Ibu datang ke sini. Kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Motivasinya apa itu? Ya, karena ingin membantu menuti, gitu ya. Satunya, ya. Oke. Kemudian, Anda ingin dilihat dipuji atau Anda ingin dikasih reward, ya? Oh, mungkin setelah ikut kegiatan ini saya dapat bonus, ya. Pancingan, iya, pancingan, benar-benar, iya. Itu apa? Itu motivasi kita datang ke sini, ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat nanti motivasi yang ketiga itu ketika Anda menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri, ya. Anda datang ke suatu tempat itu tidak ada motivasi ekstrinsik, ya. Misalnya saya contohkan ketika kita datang mengajar, itu bukan semata-mata karena ada uangnya, ya, atau ada apa ya, tapi karena memang kita sadar bahwa kita ini adalah guru dan anak-anak butuh kita, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Sedang diperjuangkan, ya. Kita berjuang sama-sama Bapak Ibu. Saya ada di depan sini belum berarti sempurna, banyak juga meninggalkan kelas, ya. Tapi kita di sini bersama-sama menuju jalan yang terbaik, gitu ya. Oke, nah dari ketiga jenis
jenis motivasi tadi yang di atas, yang mana yang paling memungkinkan, paling baik dilakukan adalah yang ketiga. Strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Ayo Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu aja, nggak usah di satu sekolah. Tidak menggunakan HP ketika tidak diizinkan. Oh ya, kemudian apa yang dilakukan ketika dia menggunakan handphone? Kalau dia Disita, ya. karena memang sudah kesepakatan hari kita Kesepakatan. menggunakannya. Iya, oke. Kalau melanggar, kita kan minta izin biasanya untuk menggunakannya. Oke, itu salah satu strategi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nilai-nilai apa yang Bapak Ibu rasakan yang penting untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah saat ini? Nilai-nilai kebajikan universal apa yang kira-kira sangat dibutuhkan di SMA Negeri 2 ini? Kejujuran, apalagi Bapak Ibu. Saling menghormati, kepedulian ya, kepedulian, disiplin waktu. Waduh, banyak sekali ya PR ini untuk kita bersama. Jangan kita mau merubah murid kalau kita belum berubah terlebih dahulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Oke. Menurut Diana Gosens dalam modul guru penggerak ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi saya mau datang, takutnya kalau nggak datang saya dimarah sama Bu Yuli. Itu motivasi yang pertama. Ini adalah motivasi yang paling dasar ya, yang sering dilakukan oleh kita. Kemudian mau mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Saya mau datang, siapa tahu nanti dapat sertifikat 32 jam, hitungannya 1 jam bisa untuk naik pangkat jadi PNS. Nah ya. itu yang motivasi kedua karena mau penghargaan. Kemudian yang ketiga, kenapa mau datang ke sini misalnya? Karena ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini. Nilai-nilai apa yang Bapak Ibu yakini? Oh, saya datang ke sini, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Sehingga saya duduk di sini, gitu. Itu motivasi yang ketiga, yang tingkatan paling tinggi Bapak Ibu. Ya, akunian ya. Kita semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bila di sekolah kita ada peraturan yang mengharuskan guru tidak datang tepat waktu, mengharuskan guru datang tepat waktu, tapi tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajarkan murid-murid? Ya, ini koreksi kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kenapa alasannya? Ayo, siapa yang mau? Kenapa alasannya ya? Iya. Oh, jadi Ibu Emilia datang tepat waktu karena memang keyakinannya kewajiban sebagai guru ya. Yang datang terlambat kayak saya dan kawan-kawan. Apa alasan? Karena apa? Karena memang keyakinan kita itu tidak ada Bapak Ibu motivasi intrinsik kita ya. Iya, mengalir begitu saja ya, gitu Bapak Ibu ya. Masih dipengaruhi oleh lingkungan luar, motivasinya masih ekstrinsik ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya contohkan satu ya. Ada identitas gagal. Kalau identitas gagal ketika kita memberikan hukuman ya. Identitas sukses ketika kita memberikan disiplin tapi berdasarkan konsekuensi dan restitusi. Misalnya kita ketika memberikan hukuman kepada murid atau anak yang bersalah ya. Anak itu ketika kita beri hukuman, anak akan menyembunyikan permasalahan sebenarnya ya. Ketika kita kasih hukuman, misal anak apa nih? Anak apa ya, kalau terjadi di kelas ya, misalnya anak terlambat ya, suka kalau terlambat di jam kita ya, udah habis 1 jam masih belum datang, ternyata katanya dari kantin ya. Dia bilang dari kantin, udah kita hukum apa biasanya Bapak Ibu kita kasih?
Apa yang berlari di lapangan? Biasanya saya lihat guru-guru ya. Oh, nggak pernah. Apalagi kasih selamat. Disuruh, iya disuruh keluar, nggak masuk lagi ya. Oke. Kita kasih hukuman. Ketika kita kasih hukuman, Bapak Ibu, selesai nggak masalah peserta didik kita? Tidak selesai. Besok diulangi lagi, gitu ya. Nah, ketika kita mendisiplinkan anak dengan konsekuensi, ya, dengan taat peraturan, bagaimana Bapak Ibu? Ya, plus segitiga restitusi. Ya, nanti kita belajar restitusi apa. Murid akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Ya, kita ajar bagaimana murid menyelesaikan masalahnya. Kenapa dia terlambat? Oh, ternyata dia ke kantin. Ya, nanti saya ada video restitusinya, boleh dilihat sehingga kita bisa menang-menang bersama anak, ya, tidak menang kalah seperti yang saya bilang tadi. Oke. Nah, itu banyak di bawah, ya. Hukuman itu dibuat guru biasanya, ya. Hanya satu arah kita yang buat. Tiba-tiba, kamu telat, sudah kamu gak usah masuk lagi pelajaran saya sampai habis. Ada nggak kesepakatan kita sama anak seperti itu? Biasanya tidak. Kita sendiri yang buat, ya. Langsung respon kita langsung dikeluarkan anak, ya. Gitu, ya. Nah, kalau kita pakai restitusi, itu kita hukuman atau konsekuensi yang kita berikan ketika dia melanggar keyakinan-keyakinan yang dibuat, anak sudah tahu, ya. Oh, ketika saya telat masuk pelajaran Seradi, saya akan dikeluarkan dan tidak masuk. Artinya apa? Menang sama menang. Dia tahu, kita juga tahu, ya, konsekuensinya, gitu. Sehingga dia ikhlas juga menjalankan apa yang sudah jadi konsekuensi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu menangnya pakai restitusi. Nah, ini ya hukuman itu bersifat terencana, tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati, ya, kita sudah sepakati bersama, sudah disetujui. Kalau restitusi itu merupakan pendekatan, ya, atau proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi dari satu masalah yang mereka timbulkan atau yang mereka alami. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan sebenarnya, ya. Kayak kasus si Yusuf, ya, misalnya saya yang kita konselingi nggak sudah itu, ya. Nah, pada sesungguhnya mungkin si Yusuf itu ada, ini contoh ya, karena kita sudah sama-sama tahu si Yusuf ini sangat-sangat bermasalah, ya. Kita sudah tahu bahwa si Yusuf ini bermasalah, tapi pasti ada pandangan si Yusuf ini tentang orang baik itu seperti apa. Anak-anak kita itu seperti itu. Walau mereka melakukan kesalahan, tapi percayalah ketika kita tanya pandangan dia tentang orang baik seperti apa, mereka pasti akan bisa mengungkapkan isi hati mereka. Gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana harus memperlakukan orang lain, ya, itu nanti dibahas di restitusi. Nah, Bapak Ibu, setelah saya menceritakan yang tadi, ya, kita cek pemahaman Bapak Ibu. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolahan, ya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, benar? Biasanya hukuman itu. Hukuman? Oke. Ini tergantung sama perjanjian sama guru sama Konsekuensi kan Ya, oke. Ya, nanti kita lihat, ya. Tapi paling enggak Serani sama Adi udah nyambung apa yang saya omongin di awal tadi, ya. Oke, kemudian lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Memberi, ini Bapak Ibu kaitkan juga dengan keyakinan universal. Nah, oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari ketika tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah? Konsekuensi. Kita lihat ada lagi. Oke, masih ada. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit.
Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain bola oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Coba kita cek. Jadi mencatat 100 kali pada buku saya tidak terlambat itu merupakan konsekuensi, ya. Itu yang hukuman lari mengelilingi, ya. Membersihkan coretan yang dibuat itu udah konsekuensi, ya, jelas itu konsekuensi, ya. Menggantikan itu konsekuensi, ya. Menjemur hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu kita balik kasus yang lagi viral, ada guru di mana ya, saya lupa ya. Ya, guru yang benar-benar. Nah, ya itu ya. Sampai didenda berapa? 50 juta dan dilaporkan ke polisi, ya. Saya tidak membenarkan guru, ya, menyalahkan guru. Tapi kalau menurut teori ini sesungguhnya memang gurunya yang salah memberikan hukuman, harusnya diberikan konsekuensi, ya, hukuman yang kita sepakati bersama, gitu. Jadi tidak satu arah hukumannya, sehingga tidak akan terjadi pengaduan. Anak tidak akan ngadu sama orang tuanya, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang itu udah banyak sekali, bahkan saking maraknya berita-berita tentang guru dan murid ini, rencana pemerintah itu akan menurunkan Babinsa, Babinsa ya, Babinsa untuk hadir di sekolah Bapak Ibu. Nah, saking sudah daruratnya ya antara percecokan antara guru dan murid gitu, menurunkan Babinsa di sekolahan, ya. Nah, itu sedang lagi dalam perbincangan Bapak Ibu, ya. Next kita lihat, nah ini ya, ini berdiri di depan kelas tuh hukuman, ya. Membersihkan tumpahan air konsekuensi itu ya, konsekuensi membersihkan WC itu hukuman gitu ya Bapak Ibu, ya. Sampai di sini Bapak Ibu saya harapkan tahu mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Kenapa saya tidak memilih daring? Sebenarnya kegiatan ini bisa dilakukan daring. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kegiatan daring itu kurang masuk ke jiwa raga gitu ya. Tapi kalau ketemu begini, walaupun orangnya sedikit, insya Allah bisa bersama-sama kita membuat perubahan di SMA Negeri 2 Umbul Sekayu. Oke. Nah ini ya, menurut Alfikon ini ya, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ya, hukuman dan penghargaan itu tidak baik dilakukan, ya. Kenapa penghargaan tidak baik? Coba kita lihat. Penghargaan itu tidak akan efektif. Kenapa tidak efektif? Karena anak akan melakukan sesuatu ketika kita diiming-iming oleh suatu penghargaan, misalnya akan kasih hadiah, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika yang si A dapat hadiah, yang lain tidak dapat, akan timbul kecemburuan, iri, ya, dan lain-lain. Kemudian menurunkan kualitas. Ketika anak tahu dia dikasih hadiah ketika melakukan itu, ketika dia tidak dapat hadiah, dia tidak mau melakukan lagi, ya, gitu. Kemudian mematikan kreativitas sama. Jadi untuk anak-anak yang iri tadi, dia nggak mau lagi karena udahlah Cuk Ibu ini cuma hadiah, ya, gitu. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan tadi, ya. Jadi anak yang sudah berusaha keras tapi masih belum sampai menyaingi teman-temannya, ya akan kecewa ketika tidak mendapatkan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu menurut teori si Alfi ini adalah tidak bagus, ya Bapak Ibu, ya, mematikan atau menghancurkan potensi murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah. Nah ini restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu. Jadi diingat-ingat ya, restitusi itu adalah sebuah pendekatan, ya. Untuk apa? Untuk menciptakan disiplin positif, ya. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif kita bagaimana mengajarkan murid untuk mencari solusi dari satu masalah, ya, dan membantu murid itu berpikir seperti apa yang mereka inginkan, solusi apa yang akan mereka pilih untuk mengeluarkan mereka dari masalah yang mereka hadapi, ya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dengan baik, gitu. Itu restitusi.
Oke, nah ini ciri-ciri restitusi ya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, restitusi itu proses memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan ya, karena dia bukan hukuman. Kemudian restitusi itu untuk melihat ke dalam diri kita dan diri murid ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga mencari cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter anak bukan tindakan yang dilakukan anak. Kemudian restitusi juga menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, gitu. Oke, nah kemudian ini keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif tadi kita sudah memahami apa itu kebijakan universal, ya, disiplin positif, ya, apa itu hukuman dan restitusi serta penghargaan. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas dan tidak peraturan saja? Ya. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan? Peraturan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Menanamkan hal yang positif nanti. Iya, karena menanamkan hal yang positif ya. Kalau peraturan itu kalimatnya lebih ke negatif ya. Oke, itu salah satunya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya contohkan. Mengapa kita memilih harus menggunakan helm ketika berkendaraan roda 2? Kenapa? Karena untuk melindungi diri, itu keyakinan yang kita tanamkan. Tapi ketika kita tidak memiliki keyakinan, kita tidak akan menggunakan helm sekalipun kita sudah ditilang berpuluh-puluh kali. Karena kita tidak memiliki keyakinan dalam diri kita. Kalau kita memiliki keyakinan, kalau saya nggak pakai helm, ketika terjadi sesuatu tabrakan, saya pecah kepala, ya, gitu. Itu keyakinan. Sehingga mau perginya sebentar, mau perginya deket jauh, tetap pakai helm. Mau nggak dilihat polisi, mau lihat lewat pos polisi atau nggak, tetap pakai helm. Karena udah ada keyakinan universal ya. Itu udah universal. Kenapa saya bilang universal? Karena memang diyakini oleh setiap orang itu seperti itu, ya. Iya, pakai helm. Supaya apa? Oh ternyata supaya rambutnya iya. Kemudian mengapa kita memilih peraturan 3M saat corona kemarin, ya? Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Karena apa? Kita yakini karena takut tertular, kena virus, ya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Ini ya. Keyakinan tadi yang disepakati secara universal ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang wali kelas ini sebenarnya wajib membuat keyakinan kelas pada anak-anak peserta didiknya. Caranya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya, umum ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, misalnya dalam bentuk kalimat positif itu jangan terlambat datang ke kelas. Itu negatif apa positif Bapak Ibu? Negatif. Positifnya seperti apa? Datang tepat waktu, benar. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian semua anggota kelas itu bersedia untuk meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya hari ini kita buat, besok bisa diubah, bisa, ya, tergantung kesepakatan kelasnya apa. Ya. Yang di belakang kan tidak? Tidak ya? Aman. Ini videonya tidak? Iya, aman. Oke, next. Nah ini langkah-langkahnya. Nanti Bapak Ibu ketika masuk kelas, Bapak Ibu boleh pakai media apapun, entah itu papan tulis, entah itu kertas, plano dan lain-lain ya boleh. Kemudian Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Misalnya semua siswa boleh berpendapat ya, jadi dikumpulkan dulu semua pendapat siswa, kemudian mencatat masukan siswa itu ya di satu kertas ya, sehingga siswa bisa melihatnya. Kemudian menyusun pembentukan kelas, nanti diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif dan keyakinan-keyakinan universal. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang dibuat ya. Kemudian setelah selesai dibuat, semua anggota kelas meninjau dan menyetujui dan menandatanganinya ya. Kemudian keyakinan itu bisa ditempel di dinding ya agar diakses lebih mudah ya. Karena kita moving class ini Bapak Ibu boleh foto dan simpan di grup ya, di grup kelas masing-masing untuk keyakinannya.
Plus konsekuensinya apabila melanggar aturan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu merdekanya siswa ketika berada di kurikulum merdeka. Ya, jadi Bapak Ibu wali kelas harus melakukan ini, gitu. Guru matkul boleh, silahkan, ya. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas ini terbaca nggak ya? Misalnya selalu bersikap positif, ya, senantiasa membantu, ya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Bapak Ibu, ini semua universal ya kalimatnya ya, keyakinan universal. Nah, Bapak Ibu bisa dibuat seperti ini. Dikit aja Bapak Ibu, jangan banyak-banyak, jangan 10 lebih, 5 aja cukup ya. 5 tapi anak-anaknya banyak. Misalnya selalu bersikap positif. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu selalu bersikap positif? Apa? Datang tepat waktu ya, menghormati guru gitu ya, sikap positif ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya, ini peraturan ya. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelas universalnya apa Bapak Ibu? Satu aja, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Yang bisa kita buat. Nih ada anak yang kasih ide, Bu, nanti untuk teman-teman kalau udah pakai buku balikin lagi buku pada tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Secara universal yang bisa kita gambarkan. Meletakkan kembali pada satu tempatnya. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Apa? Iya, keyakinan universalnya apa? Keyakinan kelas yang bisa dipakai dari dilarang mengganggu orang lain. Menjaga ketertiban bisa ya. Ya, oke, coba kita cek ya. Oke, nah ini. Jadi Bapak Ibu, nanti keyakinan kelas itu bukan dibuat seolah-olah itu peraturan dan menggunakan kalimat yang negatif. Tapi buatlah keyakinan kelas itu dalam kalimat universal, ya. Misalnya kayak tadi, tanggung jawab, harus tanggung jawab. Artinya apa? Salah satunya ada di dalamnya selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu adopsi ketika Bapak Ibu wali kelas akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya atau guru mapel boleh ya. Oke. Nah, ini kegiatan membuat ini tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ketika kita sudah meminta peserta didik, kita kasih kertas, kemudian dia menuliskan apa aja yang kira-kira harus aturan yang harus ada di kelas. Kemudian kita susun berdasarkan makna yang sama. Kalau misalnya satu harus tentang handphone semua ya Bapak Ibu ya. Setelah itu sudah kita klasifikasikan, baru kita buat keyakinan kelas universalnya dengan bahasa yang positif tadi. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami untuk membentuk dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ya. Bapak Ibu, saya ada kasih video Bapak Ibu. Nah, ini ya. Sebelum melihat video, jadi kebutuhan manusia itu menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, ya, kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Oke, Bapak Ibu, ini saya ambil dari kementerian ya. Bapak Ibu bisa disimak videonya untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu, dari video tadi apa yang Bapak Ibu bisa tangkap tentang kebutuhan peserta didik kita jika dikaitkan dengan peserta didik kita? Silakan Bapak Ibu. Kebebasan cara mereka belajar. Apalagi Bapak Ibu? Kebahagiaan ketika mereka datang ke kelas ya, kelas kita. Sebagai kita menemui kita sejak belajar, itu dia bahagia. Oke, ya.
Itu ya, salah satunya itu. Saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Jika ada anak kita yang enye-enye, apa sih bahasanya enye-enye? Iya, cari perhatian ya. Iya, cari perhatian. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi anak itu? Ya, dari 5 kebutuhan dasar ini apa? Rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa dia bertingkah seperti itu? Mungkin di rumah kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga dia mencari di sekolah. Jadi setiap Bapak Ibu datang mulai ya, dia cari perhatian sama kita. Ya, Bapak Ibu, ada belum? Siswa seperti itu ada, mulai seperti itu ya. Nah, jadi tapi ketika mereka sudah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia datang ke sekolah ya tidak akan melakukan hal seperti itu ya. Malah dia akan menebarkan hal positif ya. Dia akan mencintai temannya, menyayangi temannya, gurunya ya, menghormati, ujung-ujungnya kan ke sana gitu. Oke, itu tentang motivasi ya. Nah, kenapa sih motivasi harus dibahas dalam pembentukan budaya positif? Ya karena muaranya juga dari motivasi ya Bapak Ibu. Ketika motivasi itu tidak terpenuhi, ketika motivasi dasar ini tidak terpenuhi, satu aja, misalnya tentang apa? Kebebasan ya. Anak-anak kalau mau potong rambut itu bakal marah-marah Bapak Ibu ya, mau dicukur rambutnya ya. Karena apa? Karena ya kebutuhan dasar dia ya kebebasan. Dia ingin seperti apa dia? Oh, seperti Jungkook misalnya ya, atau apa sih artis Indonesia? Saya kurang hafal kalau artis Indonesia. Gitu, karena ada apa? Karena ada rasa kesenangan, kebebasan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa dia melawan? Ya karena itu tadi kebutuhan dasar dia belum terpenuhi, ya, kebutuhan rasa bebas dan rasa senangnya belum terpenuhi. Oke. Nah, ketika seorang murid atau seorang kita aja ya, ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi, budaya positif yang akan kita canangkan akan tercermin ya perilaku positif kita di sekolah ya. Oke, next, ini udah. Nah, kemudian dunia berkualitas seperti apa lagi? Mungkin Bapak Ibu baru dengar dunia berkualitas ya. Oke, ada yang baru dengar? Ada yang sudah dengar dunia berkualitas? Sudah tadi ya. Barusan. Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu ya, tempat menyimpan semuanya, gambaran, kenangan, ya apapun itu ya yang Bapak Ibu inginkan, yang berisi orang-orang atau hal apa saja atau tempat ya yang membuat Bapak Ibu kalau mengingatnya merasa bahagia ya, merasa apalagi terpenuhi kebutuhan dasarnya ya. Misalnya ketika mengingat ayah ibu kita yang jauh, tadi maaf ya, karena sedang berduka. Jadi ketika mengingat itu kita dipenuhi rasa kasih sayang kita. Ketika kita rindu kita ingat, kita juga merasa ketika kita butuh kebutuhan rasa kasih sayang, ketika kita mengingat ayah ibu kita, rasa itu terpenuhi, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Mereka itu sudah ada di album pikiran kita. Ya, sudah ada di album pikiran kita. Jadi tinggal kita buka-buka lagi aja ketika kita butuhkan, gitu ya. Nah, untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik dan sangat berkesan, ya. Paling tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita, mereka itu punya dunia berkualitas. Kita sebagai seorang guru diharapkan dapat juga tergambar di dunia berkualitasnya anak-anak kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satunya tadi ya Bapak Ibu ya, sekolah kita menerapkan budaya-budaya yang positif. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang ada di dalam dunia berkualitas ya. Bapak Ibu mau nanya sama siswa, pertanyaan seperti ini boleh ketika mau mengecek dunia berkualitas apa yang ada di dalam pikiran mereka. Pertama, siapakah orang yang paling penting di dalam hidup Anda? Nah, ketika kita nanya siapa yang orang yang paling penting, pasti mereka akan cerita. Oh, ibu saya. Kenapa ibu? Bla 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 bla. Mereka akan bercerita, ya. Nah, ini juga bisa sangat menarik ketika kita bisa berdiskusi bersama peserta didik ya, ketika kita menanyakan dunia berkualitas sama mereka. Kemudian nih apa pekerjaan atau impian yang ingin Anda capai ya. Kemudian dalam hidup Anda kenangan yang paling bermakna gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu semua nanti tersimpan di albumnya sehingga dinamakan dunia berkualitas.
gitu. Oke. Nah, ini juga penting Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu sudah tahu belum 5 posisi kontrol guru? 5 posisi kontrol guru itu adalah pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Gak terbaca ya? Coba saya. Gila. Saya hapus. Nah, terbaca nggak Bapak Ibu? Penghukum. Oke ya. Pembuat Sebagai penghukum nih saya contohkan, sebenarnya ada videonya tapi nanti terlalu lama Bapak Ibu, nanti saya share aja ininya PPT-nya. Sebagai penghukum, guru itu akan berbuat menunjuk-nunjuk siswa. Kamu ya. Kamu ini selalu berbuat masalah di kelas saya. Nah, dengan nunjuk-nunjuk atau dengan menekan pinggang. Ya, siapa nih yang sering? Ayo angkat tangan. Tidak pernah, alhamdulillah ya. Guru di SMA 2 nggak pernah seperti itu, ya. Oke. Belum pernah atau nggak pernah? Belum pernah. Next time akan lakukan. Ya, kemudian apa lagi? Menyindir, ya, menyindir anak. Misal kita masuk kelas, ya. Apa ya bahasa menyindir? Ya, kemarin nggak datang, sekarang ada, gitu ya, nyindir ya. Nyindir anak yang nggak datang misalnya ya. Oke, sering ya, Mbak kita ya. Oke. Kemudian kalau sebuah guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan berbuat apa? Dia akan berceramah Bapak Ibu. Ya, ketika anak bermasalah dia akan ceramah panjang kali lebar kali tinggi, ya, sehingga anak tidak tahu lagi intinya apa, ya. Kemudian kemudian dia akan bilang, ibu kecewa sama tingkah laku kamu, ya. Nah, kita sering bilang itu. Saya juga baru belajar Mbak kita, ternyata saya salah, ya. Saya main kecewa sama kamu, nak, ngaku kamu buat ini, ya, suka ya kita kan, ternyata itu salah Bapak Ibu. Kita jangan mengatakan gitu lagi. Karena ketika kita mengatakan hal itu, anak menjadi semakin bersalah, merasa bersalah, anak merasa terpuruk, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan itu lagi. Kemudian sebagai teman, nah ini paling banyak nih, ini paling banyak, apalagi guru-guru muda, ya, guru-guru yang baru netes ini ya, biasanya termasuk saya, ya. Netes dari mana? Abang-abangan. Misalnya apa? Nah itu tuh. Ayolah nak, gawe lah ini, kerja itu ya, suka ya. Ayolah demi ibu, misalnya ya. Suka kita melakukan itu? Iya suka. Enggak semua sama peserta didik, saya melakukan itu sama anak saya juga ternyata Bapak Ibu ya. Ternyata itu juga salah Bapak Ibu ya. Nah kemudian apa nih? Kalau sebagai pemantau ya, Bapak Ibu kalau sebagai pemantau dia akan menghitung atau mengukur. Nah, kau buat salah lagi kok, buat lagi. Nah, kemarin lo buat salah, hari ini salah, besok kau lakukan lagi ya. Belum terjadi, sudah kita ukur ya. Anak itu pasti salah lagi ya. Nah itu juga salah ternyata Bapak Ibu. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Lah itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian apa tuh? Itu guru berkata ya, hasilnya apa? Ketika kita sebagai penghukum Bapak Ibu, ketika kita menunjuk-nunjuk tadi, hasilnya apa? Anak akan memberontak ya. Ketika kita sebagai penghukum ya, anak akan menyalahkan orang lain dan anak akan berbohong. Tapi ketika kita sebagai manajer, anak akan menguatkan pribadinya, anak akan mengatakan permasalahan sesungguhnya ya. Ketika kita sebagai manajer kan kita ketika anak bersalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah hasilnya apa? Anak akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tapi kita kalau kita sebagai teman, sini dulu. Mendengar kemarin kau ini ya. Iya ini. Nah ya. Ketika ada masalah itu jadinya apa kalau hasilnya? Itu akan ketergantungan ya. Dia akan balik lagi dengan metode yang sama ya, dengan cara yang sama kita memperlakukan dia sebagai teman ya, dan masalahnya itu tidak akan selesai karena tidak akan ketemu solusi ya. Iya. Nah, kemudian apa kata murid kalau kita sebagai penghukum? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ibu itu ya. Ada loh saya dengar, biarkanlah, memang ibu itu tukang marah ya. Kaget dia marah-marah lagi sama kita ya. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah sebagai pembuat rasa bersalah,
begitu, ya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Bapak, ya? Berapa halaman yang harus saya kerjakan, Pak? Gitu ya, karena sebagai pemantau ya. Nah, kemudian sebagai manajer apa? Pak, bagaimana caranya supaya bisa saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya? Nah, dari contoh yang saya sebutkan Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang paling sering kita lakukan? Pernahkah kita berada di posisi kontrol manajer Bapak Ibu? Belum ya. Nanti kita bergerak sama-sama ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika dari sini, mulai saat ini kita tidak akan melakukan posisi kontrol yang salah lagi. Oke ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini pernyataan-pernyataan yang di sebelah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ayolah nak, lakukan demi ibu atau demi bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Nah, itu sebagai pemantau. Kalau enggak saya kasih 0 kamu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Nah, itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang paling ideal yang harus kita lakukan sebagai apa? Sebagai manajer. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ingatkan pada diri kita sendiri bahwa posisi kontrol kita itu sebagai manajer, supaya kita dihormati juga oleh peserta didik kita ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Untuk menciptakan budaya positif kita harus tahu segitiga restitusi ya. Ini saya contohkan pakai video ya Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas bagaimana penerapan segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi ketika anak datang, dia bercerita serta-merta ya, ini tadi dia kesel banget ya. Terus kita melakukan stabil identitas ya. Kita apa? Kita kalimatnya apa? Itu seperti itu. Kamu pasti marah ya, kamu pasti kesal. Kamu dituduh seperti itu ya. Nah, itu kalimat yang penting yang dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika kita bilang, nanti ada lagi kalimat contoh untuk menstabilkan identitas, misalnya, oh kamu marah nak ya ketika kejadian itu. Iya Pak, saya marah. Iya Bapak, enggak hanya kamu sendiri kok nak, ketika orang lain di posisi kamu, orang lain pasti juga akan marah. Nah, ketika kita bicara seperti itu, nanti emosinya agak sedikit ini ya. Oh, berarti tidak hanya saya sendiri yang berbuat seperti ini ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, menstabilkan identitas Bapak Ibu diingat-ingat ya. Oke. Karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu, kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Saya stop lagi. Kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, kalimatnya boleh seperti itu. Oh, kamu melakukan sesuatu seperti itu pasti kamu punya alasan, punya tujuan, ya. Nah, itu namanya memvalidasi tindakan. Mengapa dia melakukan itu? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Terakhir, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat atau keyakinan yang ada pada
diri si peserta didik kita, ya. Seperti itu kalimatnya kira-kira. Kira-kira sudah sesuai belum tindakan kamu dengan keyakinan yang kamu buat, yang kita sepakati, atau keyakinan yang ada di dalam diri kamu, ya. Kalau dia bilang enggak Pak, nah berarti apa? Ada konsekuensinya, ya. Berarti kalau sudah dia, ini nanti ya Bapak Ibu, intinya aja. Jadi ketika anak enggak Pak, enggak sesuai, jadi kira-kira yang perilaku yang baik seperti apa? Nah, anak itu akan bicara Bapak Ibu, ya. Anak akan bilang, oh Pak, seharusnya saya seperti ini, seperti ini. Iya, kita kuatkan lagi. Iya benar, harusnya kamu melakukan itu, ya. Jangan melakukan itu lagi. Nah, terakhir ketika kita akan menyelesaikan masalah, kita akan memberikan kesepakatan kepada siswa. Jadi nak, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan kan? Yang baiknya seperti apa? Tahu Pak. Kapan kira-kira kamu akan melakukannya? Nah, kapan kira-kira dia akan melakukan perubahan? Setelah ini Pak. Nah, selesai Bapak Ibu, ya. Jadi win-win solution, menang-menang ya kita ya, sama peserta didik ya. Oke, kenal ya teorinya tadi ya Bapak Ibu ya. Seperti ini jadi segitiga restitusi. Nanti saya kirim videonya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin Bapak Ibu praktik segitiga restitusi yang saya lakukan ya bersama peserta didik kita ya. Nah, ini ya tadi Bapak Ibu ya segitiga restitusinya seperti ini ya. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan ya. Oke, ini sudah. Nah ini ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas yaitu bagian dasar segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal, dari menjadi merasa bersalah, menjadi anak yang sukses. Contoh kalimat yang bisa dipakai, tidak ada manusia yang sempurna, nah ya gitu ya. Semua orang pernah melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian sisi validasi tindakan yang salah itu contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, itu contoh pertanyaan yang digunakan. Apa keyakinan apa yang akan kita percaya sebagai kelas atau keluarga ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ya. Kemudian terakhir penguatan, kita berikan penguatan kepada anak yang bermasalah tadi. Kemudian kita berikan kalimat seperti ini, kapan dia akan melakukan perubahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Next, cukup. Oke, terakhir refleksi. Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan. Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Satu orang aja, silakan. Ya, silakan selanjutnya. Satu orang aja semuanya ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kita akan proyeksi, terutama untuk saya, mungkin nanti bisa mewakili semua kawan-kawan. Di sini saya mendapatkan pengalaman beberapa, mestinya itu ada yang sudah jadi pengalaman kita di kehidupan kita dalam belajar mengajar. Ternyata ada juga di kegiatan kita itu ada yang salahnya. Nah, dari mengikuti kegiatan yang disampaikan budaya positif oleh Mema Konopira, kita tahu untuk memilih tindakan atau kata-kata yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, seperti itu. Jadi kita bisa membentengi diri lagi agar kalau ada poin itu menang sama penang kalau ada permasalahan seperti itu. Mungkin itu perasaan saya. Kalau ikutin itu saya lebih senang karena saya mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan tambahan ilmu. Pelajarannya mengenai disiplin baik dalam beretika kita belajar mengajar, seperti itu. Yang dilakukan ke depan akan menerapkan berusaha belajar menerapkan apa yang sudah diberikan informasikan oleh Mema Konopira mengenai disiplin positif tadi. Pertama untuk kita sebagai pengajar di sini ke peserta didiknya sikap seperti apa yang akan kita tentukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita kasih aku sekali lagi. Terima kasih banyak sekali. Baik, Bapak Ibu, saya harapkan dari kegiatan saya hari ini, kenapa tadi sudah saya bilang kenapa saya tidak memilih daring, karena daring itu kurang mengena. Kalau luring itu lebih mengena, walaupun sedikit orangnya, insya Allah bisa membuat perubahan walau sedikit di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Karena apa? Ketika saya yang hanya bergerak sendiri, sekuat apapun, sebesar apapun kemampuan saya tidak akan bisa mengubah apa yang kita inginkan, ya. Tapi ketika kita bergerak bersama-sama, insya Allah apa yang kita inginkan, budaya positif yang kita harapkan di sekolah, insya Allah itu akan bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang kita kerjakan di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita sepakati mulai dari hari ini, detik ini kita akan menjalankan apa keyakinan yang sudah kita peroleh, keyakinan baik ya, terutama terhadap peserta didik kita di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Gitu aja Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Mem Yuli yang sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita bisa berdialog, berdiskusi ya. Kepada Allah saya mohon